Oke Mas Bro semua, kita jumpa lagi. Nah, kali ini saya akan jelaskan cara pemasangan SIM klep untuk head standar dengan klep standar motor MX King atau Vixen atau yang sejenisnya. Barangkali ada Mas Bro yang sudah beli SIM klep dan retainer tapi nggak bisa terpasang, atau yang sudah terpasang tapi ada bunyi ngelitik setelah dipakai. Nah, saya akan jelaskan secara rinci sampai tuntas. Semoga nanti Mas Bro paham apa yang akan saya jelaskan dan tidak salah dalam pengaplikasiannya. Oke, jadi tujuan pemasangan SIM klep sendiri pada motor SOHC itu untuk melindungi ujung batang klep supaya tidak cepat jeber. Ini biasanya kalau sudah ganti knock on as dengan lift yang lebih tinggi atau per klepnya diganti dengan yang lebih keras, pasti ujung batang klepnya cepat jeber. Nah, supaya tidak cepat jeber, kita kasih tameng dengan SIM. Ya, kalau pada motor DOHC kan fungsi SIM ini untuk menyetel celah klep. Soalnya kalau ujung batang klep sudah jeber, itu pasti setelan klepnya tidak stabil. Nah, kalau nggak stabil, itu bisa menyebabkan bocor kompresi dan bunyi ngelitik. Ya. Tapi ada yang perlu Mas Bro perhatikan, untuk pasangnya ini tidak bisa langsung PNP. Ada yang perlu dirubah. Yang pertama tentu di bagian rumah kuku atau retainer. Ini yang kiri standarnya MX King atau Vixen sama aja. Nah, supaya bisa pakai SIM klep ya kita harus pakai retainer yang khusus untuk SIM klep. Kalau per klepnya mau pakai yang standar, untuk MX King ini retainernya pakai R25 karena ukuran per klepnya sama. Kalau retainernya mau pakai VU juga bisa, tapi dia lebih kecil. Nanti kalau dipasang di per klep standarnya MX King sedikit oblak. Oke, saya kasih lihat. Untuk per klep MX King dan VU ini, untuk panjangnya ini ya bisa dikatakan sama lah. Tapi untuk diameternya beda, lebih besar punya MX King. Oke, jadi kalau retainernya pakai Satria VU ya pernya pakai Satria aja atau pakai FXR. Nah, lalu yang kedua saya kasih lihat lagi. Sigmat. Nih, kalau kita ukur pemasangan retainer yang untuk SIM ini lebih tinggi. Baik yang retainer R25 atau Satria tetap lebih tinggi. Maka untuk penyesuaiannya per klepnya harus diganti dengan yang lebih panjang. Atau cara yang mudah, per klepnya diganjel saja. Ya, supaya tekanan per klepnya itu tetap sama dengan jarak main pada kondisi standar. Oke, jadi nanti seperti ini. Nah, ya. Oke, berikutnya saya coba pasang pelatuknya dulu biar Mas Bro tahu. Ini sudah terpasang knock on as Kawahara K1. Karena Kawahara ini untuk pinggang tonjolannya itu sedikit lebih besar ya. Jadi biar nanti kalau pakai knock on as standar sudah pasti bisa.
Oke, ini SIM-nya belum terpasang. Kita lihat. Ini baut setelan klep sudah saya kendorkan. Nah, ini fueler ukuran 1 mili. Nah, kita masukkan ke sini. Dia nggak bisa. Kan nggak bisa. Apalagi kalau nanti dikasih SIM klepnya yang tebalnya lebih dari 1 mili. Jelas nggak akan bisa. Soalnya untuk pelatuk standarnya motor MX King dan Vixen ini, baut setelan klepnya ujungnya ini seperti ini. Jadi seperti ada payungnya ya. Jadi kalau disetel mentok, dia akan tertahan. Nah, solusinya untuk baut setelan klepnya ini bisa diganti dengan yang model, yang model seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa dikendorin sampai dia mepet banget. Ya, saya kasih lihat lagi. Nah, ini baut setelan klep motor bebek. Ya, cari aja yang seperti ini dan usahakan pakai yang ori. Nah, ini aja dari atas bisa nih. Nah, bisa sampai mepet. Nah, kalau pakai baut setelan klep yang seperti ini bisa langsung terpasang. Tapi kan harus beli baut setelan klep ya. Nah, kemudian ada cara lain, panjang klepnya dipendekin, tapi per klepnya nanti disesuaikan lagi. Ada cara yang lebih murah, yaitu pelatuknya kita gerinda. Nah, di gerinda seperti ini. Pada bagian bawah ya. Nih, dikurangin tebalnya. Kurang dari 1 mili. Kalau standarnya kan seperti ini. Ini yang sudah digerinda. Untuk tebalnya cuma segini, beda sedikit. Dan jangan khawatir, ini nggak akan patah. Ini masih kuat. Oke, kita coba yang seperti ini pakai baut setelan klep yang standar. Oke, ini pelatuk yang sudah digerinda sedikit. Dan baut setelan klepnya pakai yang standarnya, yang ujungnya ini lebar. Ini ukurannya saya bikin tebal 5,8. Ya, katakanlah 6 mili lah, 6 mili kurang sedikit. Usahakan di atas 5 mm untuk mempertahankan kekuatannya. Sekarang kita coba pasang ya. Ini bedanya seperti ini. Ini yang belum digerinda. Oh ya, kita pasang SIM klepnya dulu. Oh ya, untuk SIM klepnya ini dengan ukuran yang tadi saya gerinda 6 mili, saya pakai 150
atau yang di bawahnya. Kalau mau pakai yang lebih tebal ya nanti gerendanya lebih tipis lagi, atau baut setelan klepnya diganti dengan yang seperti ini. Kalau seperti ini ukuran sim klepnya bebas, tapi ujungnya cuma segini. Nanti untuk lift tinggi, nokenas yang lift tinggi dia kurang bagus, karena nanti ketika lift puncak yang neken itu bagian pinggirnya. Jadi saya lebih rekomen pakai baut setelan klep yang standar karena ujungnya lebih lebar. Oke, ini kebetulan yang untuk klep innya sudah terpasang biar cepat. Ya, saya kasih tatakan dulu. Oke, ini pakai yang sudah digerinda ya. Kalau tadi yang belum digerinda tuh nggak bisa kepasang. Nah, ini masih ada sisa untuk menyetel celah klep. Sekarang kita coba setel pakai ukuran nih yang lebar 0,15. Standarnya kan 0,10 sampai 0,12. Ini aja masih longgar. Nah, jadi untuk 0,10 setelannya tentu lebih bisa lagi. Oke ya, seperti itu sudah berhasil terinstall. Oke, berikutnya saya akan peragakan untuk cara pasangnya. Pertama, klep dipasang seperti biasa. Kemudian ada tatakan per klep atau kolet. Oke, jangan lupa sel klepnya dipasang dulu ya. Jangan sampai lupa sel klepnya dipasang dulu. Oke, di sini kemudian saya pakai per klep Satriafu. Oke, jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik nanti bisa floating. Untuk yang renggang ada di atas, untuk yang rapat di bagian bawah. Karena bagian yang renggang itu bagian yang ditekan. Oke, kemudian di bawahnya kita ganjal supaya klep tidak turun. Untuk kuku klepnya ini pakai bawaan Vixen karena batangnya sama 4,5 mm. Oke, kuku klep dipasang dulu. Lanjut kita masukkan ke per klepnya. Kita paskan dulu ya, pakai tangan seperti ini. Kalau sudah, kita tekan pakai apapun yang seperti ini, dikasih karet ban dalam. Kita tekan. Nah, sudah.
Sekarang kita pasang SIM-nya. SIM-nya saya pakai yang 150. Kemudian kita pasangkan pelatuknya dengan kondisi yang sudah digerinda. Dan baut setelan klepnya ini saya bikin mepet sama seperti yang untuk pelatuk in. Yang X juga sama. Masih ada sisa untuk menyetel klep. Nih, pakai 0,15 masih longgar. 0,20 masih bisa ini. Oke ya bro, saya rasa cukup jelas. Ini saya praktekkan di head punya MS King nih, kode 2PV. Tapi secara umum caranya sama. Jadi jangan khawatir lagi ujung batang klepnya jeber atau klepnya cepat ganti. Dengan cara seperti ini dijamin walaupun sudah ganti noken as yang durasinya ekstrim atau per klepnya pakai yang keras seperti punya ZX atau Swedia atau Jepang, dijamin klepnya tetap awet. Dan jangan lupa SIM klepnya pakai yang bagus ya, usahakan yang ori supaya tidak cepat aus. Oke, seperti itu ya Mas Bro, semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Nantikan video selanjutnya, saya akan tetap berbagi tips tentang dunia perbengkelan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.